Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS saya, UAS soal bagian B. Kita mulai dari soal bagian 1, teoretik analisis. Soal nomor 1, menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Nah, menurut saya jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi berbeda karena sebenarnya jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan secara detail dalam periode akuntansi tertentu, sedangkan jurnal koreksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada transaksi. Jadi meskipun keduanya terdengar sama, namun nyatanya memiliki fungsi yang berbeda. Nomor 2, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Di sini saya akan menjelaskan apa yang membedakan antara sistem pencatatan metode perpetual dan metode periodik. Secara umum, metode perpetual melakukan pencatatan secara real time, yaitu persediaan diperbarui secara terus-menerus setiap kali ada transaksi yang terjadi, sehingga data persediaan akan langsung tersedia di buku besar. Sedangkan metode periodik biasanya hanya memperbarui persediaan pada setiap akhir periode akuntansi seperti per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun, sehingga tidak dapat memperlihatkan persediaan secara real time. Biasanya, jika perusahaan ingin tahu jumlah persediaan yang tersedia sebelum masa akhir periode, akan melakukan pengecekan fisik. Pengecekan fisik itu maksudnya pengecekan persediaan secara langsung ke gudang. Lanjut, soal bagian 2, keterampilan analisis. Buatlah jurnal umum untuk semua transaksi di bawah ini. Nah, jadi nomor 1, pada tanggal 1 Desember, TB Alitra membeli 12 sak semen kepada TBRD, termin kredit 10/10 enter 30. Nah, karena terdapat termin pada soal, berarti dapat dinyatakan pembelian tersebut secara kredit. Maksud dari 10/10 itu maksudnya akan mendapatkan diskon 10% apabila membayar dalam kurun waktu 10 hari, dan maksud dari N/30 itu maksudnya batas pembayaran pembelian, jadi sampai 30 hari. Jadi buat akunnya yang di debit itu kita tuliskan pembelian di kolom debit. Pembelian itu benua harta bertambah otomatis berada di kolom debit. Lalu pada kolom kreditnya kita tuliskan utang dagang dikarenakan kita membeli secara kredit. Lanjut, yang tadi itu barusan menggunakan metode periodik. Nomor 2, pada 2 Desember meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku, metode perpetual. Nah, sak semen yang 12 buah kemarin diretur pada tanggal 2 Desember sebanyak 2 buah, sehingga di jurnal umumnya kita tuliskan utang dagang di bagian debit, lalu persediaan barang dagang di bagian kredit. Nah, utang dagang di bagian debit itu berarti utang dagang kita berkurang karena kita meretur 2 pieces sak semen tersebut, sehingga persediaan barang kita juga berkurang. Nah, persediaan barang itu kan benua harta, sehingga apabila berkurang itu masuk ke kolom kredit. Nomor 3, 4 Desember TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 enter 30 destination point senilai 50. HPP barang yang dijual senilai 15. Nah, catat dengan metode perpetual. Jadi kita tuliskan di sini piutang dagang karena dituliskan termin yang berarti kredit. Nah, piutang dagangnya di debit berarti bertambah, lalu penjualan kita bertambah. Penjualan itu termasuk di benua pendapatan. Kita mendapat perolehan pendapatan dari penjualan tersebut, sehingga kalau bertambah itu di kolom kredit. Kemudian HPP-nya kan tadi soal 15. Nah, kita tuliskan HPP-nya di debit, kemudian persediaan barang kita di kredit. Persediaan barang kita berkurang, oleh karena itu kita letakkan di kolom kredit. Lanjut, nomor 4, tanggal 5 Desember membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai 2, periode metode periodik.
Nah, yang ini buat bayar ongkos kirim tanggal 4 Desember kemarin, karena kan dituliskan destination point, oleh karena itu yang menanggung tuh penjual, karena kita sebagai penjual, oleh karena itu kita akan menanggung ongkir. Nah, di sini kita tuliskan di bagian debit itu beban ongkos kirim, lalu atau beban kirim pembelian itu di bagian debit, kemudian di bagian kreditnya kas kita berkurang karena untuk membayar ongkos pembelian tersebut, ongkos kirim tersebut. Lanjut pada nomor 6 Desember, melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember, metode perpetual. Nah, tanggal 1 Desember yang kita beli 12 sak semen secara kredit. Jadi di sini kita tuliskan utang dagang kita di debit, yang berarti kalau di debit utang itu berarti berkurang, kemudian kas kita juga berkurang, kas berkurang berarti di bagian kredit. Nah, itu senilai 10. Lanjut nomor terakhir, 8 Desember, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi pada tanggal 4 Desember. Nah, jadi di sini kita tuliskan kas kita bertambah karena kita memperoleh pembayaran utang. Kas bertambah berarti di debit, kemudian di bagian kreditnya kita tuliskan piutang dagang. Berarti piutang dagang Pak Umar tersebut berkurang karena dia sudah melunasinya, oleh karena itu kita tuliskan piutang dagang di kredit sebesar 50. Nah, kemudian kita totalkan debit dan kreditnya sehingga total akhirnya 141, dan debit dan kredit di sini diharuskan balance. Apabila tidak balance berarti ada kesalahan pada penghitungan. Kemudian dibuat buku besarnya khusus kas saja. Jadi di sini kasnya ini tanggal 5 Desember itu kredit 2 yang kita bayar ongkos kirim, sehingga kas kita berkurang sebanyak sejumlah 2. Lalu pada tanggal 6 Desember itu kita berkurang lagi dikarenakan membayar utang dagang sebesar 10. Kemudian pada tanggal 8 Desember kas kita bertambah sebesar 50 dikarenakan mendapatkan perolehan dari piutang dagang. Oleh karena itu total kas akhir yaitu 38. Lanjut soal pada bagian 3, keterampilan analisis penyesuaian. Nah, pada soal nomor 1, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun. Nilai sisanya 0, metode garis lurus. Ambil buku. Jadi peralatan kantor yang kita lihat dari neraca saldo itu kan 60. Lalu rumus dari garis lurus tersendiri itu kan mana ya? Intinya kayak rumus itu kayak yang di neraca saldo terus dikurang nilai sisa terus dibagi waktunya. Jadi di sini kita tuliskan kan dia tidak ada nilai sisa di soal, jadi langsung kita bagi aja yang di neraca saldo dibagi sama waktu yang tersedia yang di soal. Jadi peralatan kantornya 60 terus kita bagi 6 tahun sehingga menghasilkan 10. Jadi kita tuliskan di jurnal penyesuaiannya 31 Desember. Beban depresiasi peralatan kantor di debit, lalu akumulasinya depresiasi peralatan kantornya di kredit sebesar 10. Nah, di metode perpetual ini tanggalnya itu selalu sama di setiap akhir periode, karena tuh biasanya cara penyesuaian tuh dilakukannya tuh di setiap akhir periode akuntansi. Oleh karena itu ditulisnya itu setiap akhir bulan, ya gitulah. Lanjut pada nomor 2, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember. Jadi di sini dari yang kita ketahui asuransi itu sebesar 50 dari neraca saldo, kemudian kita bagi dengan 5 tahun, karena dari 2019 ke 2023 itu kan
itu waktunya. Jadi kita bagi dengan 5 tahun sehingga menghasilkan 10. Ini karena sudah terpakai, kan yang disoalkan dari tahun 2019 sampai 2023, tapi karena udah dipakai setahun, oleh karena itu tuh jadi dibagi 5. Jadi di akunnya kita tuliskan ini tadi nomor 2, beban asuransi di debit, lalu asuransi dibayar di mukanya di kredit. Nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar 25. Nah, di sini kita tuliskan perlengkapan saldo akhirnya kan 25 yang kita tahu dari soal. Lalu perlengkapannya itu 40 yang kita ketahui dari neraca saldo. Lalu kita kurangkanlah perlengkapan yang ada sama yang perlengkapan akhirnya, jadi 15. Jadi di sini kita tuliskan beban perlengkapan tokonya di bagian debit, kemudian perlengkapan tokonya di bagian kredit. Berarti tuh perlengkapan toko kita tuh sisa 15 ya. Jadi yang sudah kita pakai, iya itulah deh. Jadi yang sudah kita pakai, jadi tuh jadi tuh yang sudah kita pakai tuh sejumlah 15. Nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Di sini kita tuliskan dan yang kita tahu kan nilai sisanya 40. Nah, terus peralatan toko yang neraca saldo itu kan 140. Terus masanya itu 5 tahun, jadi kita gunakan rumus garis lurusnya 140 yang dari neraca saldo kita kurangkan dengan nilai sisa yaitu 40, lalu dibagi 5 tahun. Jadi menghasilkan 20. Jadi di sini kita tuliskan beban depresiasi peralatan kantornya, beban depresiasi peralatan toko. Oh iya, peralatan tokonya di bagian debit, lalu akumulasi depresiasi peralatan tokonya di bagian kredit. Lalu lanjut nomor 5, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26. Bulan Desember ini toko tetap buka dari tanggal 27 sampai 31 yang berarti 5 hari. Lalu gaji karyawan Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Jadi di sini kita tuliskan kan gaji karyawannya Rp2 per hari. Terus total staf penjualannya ada 5 orang. Nah, 5 itu terus 5 kita kalikan gajinya yaitu 2 menghasilkan 10. Lalu kita kalikan dengan jumlah hari tambahan yaitu 5 menghasilkan 50. Begitu juga dengan staf admin karena jumlah karyawannya sama 50 juga. Sehingga memunculkan utang gaji yang harus kita bayar kepada karyawan yaitu 100. Jadi di akun penyesuaian, di tabel penyesuaian kita tuliskan beban gaji penjualan di debit 50, beban gaji administrasi di debit 50, lalu utang gajinya 100 di bagian kredit. Berarti utang gaji kita bertambah karena buat bayar beban gaji tersebut. Lalu nomor 6, tagihan listrik air telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan 8 dan dialokasikan 50% toko dan kantor 50%. Jadi di sini kita tuliskan kan total tagihannya 8, terus dialokasikan 50 toko, 50 kantor. Jadi yang menghasilkan itu toko 4, kantor 4. Jadi di sini kita tuliskan beban listrik air telepon toko di bagian debit 4, beban listrik air telepon toko di bagian debit 4. Lalu beban yang masih harus dibayar 8 di bagian kredit. Beban yang masih harus dibayar nih sebenarnya ini berutang, cuma namanya memang awalnya beban. Jadi tuh utang tagihannya tuh 8 totalnya. Lanjut nomor 7, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun, pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok
dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh pada tempo 1 Mei 2020. Nah, jadi di sini kan yang kita ketahui utang banknya 30% selama 5 tahun. Nah, pinjaman cairnya pada 1 Mei 2019. Nah, cicilan pertamanya itu 1 Mei 2020, setahun. Lalu utang bank yang kita ketahui dari neraca saldo kan sebesar 30. Lalu kita kalikan dengan 30% dengan utang banknya, jadi 9 per tahun. Lalu ini baru per tahun, lalu kita mau mengetahui per bulannya berapa, jadi 9 kita bagikan 12 karena dalam setahun ada 12 bulan, yaitu 0,75. Nah, ini kan cairing kan tanggal 20 dari Mei sampai ke akhir tahun Desember itu kan 8 bulan. Jadi 8 bulannya kita kalikan dengan 0,75 sehingga menghasilkan 6. Jadi di sini kita tuliskan di akun beban bunga di bagian debit sebesar 6, lalu utang bunga di bagian kredit sebesar 6. Lanjut nomor terakhir, ini bagian perpetual. Perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Nah, jadi yang kita ketahui kan persediaan akhirnya 180 dari soal. Sedangkan persediaan yang neraca saldo itu 230. Nah, jadi kita kurangkan ya 230 dikira 180, berarti menghasilkan 50. Jadi di sini kita tuliskan HPP di bagian debit 50, lalu persediaan barang dagang di bagian kredit 50. Nah, kemudian di jurnal periodik itu tuh semuanya sama. Jurnal penyesuaiannya kecuali nomor terakhir, karena itu di jurnal periodik tuh saldo awalnya tuh bukan, karena saldo awalnya tuh 100, beda dengan yang di perpetual. Jadi cara pengerjaannya tuh dari yang kita ketahui kan saldo awalnya kan dari neraca saldo 100. Lalu kita cari juga pembeliannya tuh 745, retur dan pembelian, bentar, retur dan potongan pembelian sebesar 25 dan diskon pembelian sebesar 5, itu kita jumlahkan menghasilkan 30. Lalu pembelian tersebut kita kurangkan dengan jumlah retur pembelian dan diskon pembelian tersebut. Jadi 745 dikurang 30 menghasilkan 715. Nah, 715 inilah pembelian bersihnya. Lalu pembelian bersihnya ini kita tambahkan dengan beban kirim pembelian, yaitu 15, jadi menghasilkan 730. Nah, kan saldo awalnya yang dari neraca saldo kan 100 kan. Lalu kita tambahkanlah dengan total tadi, yaitu 730 menghasilkan 830. Nah, ini persediaan yang siap dijual. Lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir yang kita dapat dari soal, menghasilkan 650, yang berarti itu HPP-nya 650. Jadi di sini di jurnal penyesuaian periodiknya kita tuliskan HPP-nya 650 di bagian debit, lalu persediaan barang dagang akhirnya 180 di bagian debit, retur dan potongan pembelian 25 di debit, diskon pembelian sebesar 5 di debit, lalu pembelian sebesar 745 di bagian kredit, beban kirim pembelian sebesar 15 di kredit, dan persediaan barang dagang awal sebesar 100 di kredit. Nah, kemudian kita jumlahkan juga debit kreditnya menghasilkan total 1029. Lanjut, kita buat kertas kerjanya, neraca lajurnya. Neraca lajurnya di sini, ini di neraca lajur nih kita tuh tinggal nyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dalam satu kertas gitu. Kemudian tuh kita tambah dengan tabel laporan laba rugi sama laporan posisi keuangannya. Laporan laba rugi itu digunakan tuh untuk kita tahu berapa keuntungan yang kita peroleh, sedangkan laporan posisi keuangan itu untuk mengetahui modal yang kita punya untuk selanjutnya. Jadi kan yang kita ketahui kan neraca saldo sebelum penyesuaian ini metode perpetual ya. Besarnya tuh 2190, kemudian penyesuaiannya 219. Lalu
Neraca saldo setelah penyesuaian tuh kita jumlahkan dari yang sebelum, lalu disesuaikan, menghasilkanlah neraca saldo baru, yaitu setelah penyesuaian menghasilkan 2.334. Nah, kemudian di laporan laba rugi itu kita tidak masukkan semua akun, yang kita masukkan tuh cuma dari pemasukan sama pengeluaran. Nah, di sini tuh pemasukannya kan dari pembelian, kan dari pendapatan sama beban. Pendapatannya di bagian kredit itu 1.960, lalu debitnya itu beban-beban yang kita keluarkan yaitu sebesar 1.149. Nah, ini kan kita kurangkan, kemudian hasil selisihnya itu kita letakkan di bagian yang nominalnya lebih kecil, yaitu di bagian debitnya, di bagian bebannya sebesar 811. Nah, ini nih berarti kita memperoleh keuntungan karena pendapatan kita lebih besar daripada beban. Kemudian kita totalkan biar memastikan sama, hasil akhirnya yaitu 1.960. Kemudian di laporan posisi keuangan ini kita masukkan, kan yang laba rugi kan cuman pendapatan sama beban. Nah, laporan posisi keuangan ini sisanya, jadi dari harta sampai ke modal. Nah, diperolehlah yang bagian kreditnya itu 374, lalu yang debitnya 1.145. Lalu selisihnya kita letakkan di kolom yang nominal kecil, yaitu 811. Nah, selisih antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi ini harus balance, harus sama. Apabila terdapat perbedaan berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, di sini ini sama jumlahnya, yaitu 811, lalu kita jumlahkan lah buat memastikan kayak balance atau enggak, yaitu 1.185. Lalu sekarang di periodik. Nah, di periodik nih neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu totalnya itu 2.220, lalu di penyesuaiannya 1.029, sehingga neraca saldo sudah penyesuaiannya itu totalnya itu 2.334. Nah, sebenarnya itu neraca lajur nih di antara periodik maupun perpetual tuh sama aja hasilnya. Kalau perhitungan kita benar sama dengan metode sebelumnya. Nah, ini kan sama nih kayak lapor laba rugi, lapor posisi keuangannya sama-sama memperoleh laba bersihnya 811. Jadi kita lanjut ya langsung ke laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan ini maupun perpetual periodik itu tetap sama, jadi kita jelaskan sekali ya. Nah, di laporan keuangan tuh terdapat 3 tabel, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, gunanya nih kenapa kita tuliskan lagi laporan keuangan tuh, kita biar lebih tahu gitu, karena dirincinya lebih jelas lagi, jadi itu gampang ngelihatnya. Kalau dilihat di neraca lajur kan banyak angka-angkanya kan ya. Kalau di laporan keuangan ini kayak lebih detail gitu. Jadi yang pertama kita mulai dari laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan sama beban. Nah, pendapatan ini ada penjualan 1.960, lalu return potong penjualan. Nah, ini berbeda posisi dengan penjualan, sehingga kita tuliskan minus sebesar 30, tuliskan penjualan minus 25, sehingga total pendapatan 1.905. Lalu ada HPP-nya yaitu 650, sehingga total laba kotornya yaitu kita kurangkan antara pendapatan dengan HPP-nya, yaitu menghasilkan 1.255. Lalu bebannya ada beban penjualan dengan beban administrasi. Beban penjualan itu berisikan beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresi pelayan kantor, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik air telepon toko, beban penjualan lain, sehingga menghasilkan total beban penjualan itu 304. Lalu di beban administrasi itu ada beban gaji administrasi, beban iklan, beban depresiasi pelayan kantor, beban asuransi, beban listrik air telepon kantor, beban bunga, beban dari perusahaan lain, sehingga total beban administrasi 140. Lalu kita totalkan total beban tersebut, yaitu beban penjualan dan administrasi, menghasilkan 444. Nah, laba kotor tadi kita kurangkan dengan total beban ini. Nah, hasilnya itu 811. Nah, 811 ini kan sesuai dengan yang di neraca lajur kan. Nah, itu tuh berarti perhitungannya benar. Apabila berbeda itu kemungkinan salah. Lanjut, yang kedua tuh ada tabel laporan perubahan modal.
Nah di sini tuh modal awal 1 Desember tuh modal sahamnya yang kita tahu dari neraca saldo itu 25, saldo labanya 120, total modalnya 145. Lalu kita tambahkan dengan laba bersih, saldo laba sama total modalnya tuh. Jadi saldo laba kita 120, kita tambahkan 811. Lalu total modalnya kan dari 145, kita tambahkan 811. Lalu kita kurangkan dengan dividen. Dividennya itu berbeda posisi dengan laba bersih, sehingga kita tuliskan minus, dikurang. Jadi menghasilkan modal akhir 31 Desember tuh modal sahamnya 25, saldo labanya 891, lalu total modalnya 916. Dan terakhir, laporan posisi keuangan. Nah, di sini nih ada aktiva sama pasiva. Nah, aktiva nih berisikan harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu berisikan kas, piutang dagang, presiden barang dagang, asuransi dari muka, dan perlengkapan toko. Jadi total semua itu 945. Lalu harta tetapnya berisikan peralatan toko, akumulasi depresi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresi peralatan kantor. Nah, karena akumulasi ini kan berbeda posisi dengan peralatan toko kan, jadi kita tuliskan minus di sini, jadi menghasilkan 135. Lalu total aktifanya kita jumlahkan, total harta lancar di 945 ditambah total harta tetapnya 135 menghasilkan 1080. Sedangkan di pasifanya berisikan hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Nah, hutang lancar tuh berisikan utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, utang bank. Nah, menghasilkan 110. Lalu di hutang jangka panjang itu juga ada utang bank sebesar 24. Kan di duanya kan hutang lancar sama hutang jangka panjang kan sama-sama ada bank. Padahal kita lihat di neraca saldo tuh 30, kenapa bisa beda gitu kan. Nah, itu tuh dikarenakan bentar. Itu dikarenakan kan yang kita ketahui kan 30 neraca saldo, terus kita bagi dengan total bulan kan yang dari Mei sampai Desember. Nah, kita bagi dengan total bulan itu, menghasilkanlah berapa tadi? Di terakhir ya, menghasilkanlah 6. Nah, jadi sisanya itu hutang jangka panjangnya. Hutang jangka panjangnya 30 kurang 6, 24 gitu. Lalu di modal tuh ada modal saham sama saldo laba. Modal sahamnya kan 25, terus saldo labanya tuh kita dapat dari perhitungan yang laporan perubahan modal yang di situ jadi 891. Lalu kita totalkanlah modalnya 916. Jadi total pasifanya itu kita jumlahkan total hutang lancar, total hutang jangka panjang, sama total modal menghasilkan 1080. Nah, total pasifa sama aktiva nih diharuskan balance atau sama, yang berarti itu dapat dikatakan perhitungannya benar. Apabila berbeda, itu kemungkinan perhitungannya salah. Nah, di sini sama, yaitu 1080. Selesai sudah penjelasan pengerjaan hasil UAS pengantar akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, keterlambatan, dan sebagainya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.